ganjil NIM J1B019033. Di sini saya akan menjelaskan suatu permasalahan menggunakan metode grafis. Pertama yang kita akan cari adalah keuntungan yang paling maksimal dan keuntungan yang paling besar, dan berapa mesin X yang diproduksi dan berapa mesin Y yang diproduksi, dengan beberapa kendala yang ada. Yang pertama, keterbatasan waktu untuk proses A, keterbatasan waktu untuk proses B, dan keterbatasan waktu untuk proses C. Nah, sebelum kita menentukan mana yang paling besar dan paling menghasilkan keuntungan yang maksimal, kita akan menentukan 5 titik terlebih dahulu. Yang pertama, 5 titik tersebut di sini 1. Titik yang kedua di sini. Titik yang ketiga itu ada di sini di perpotongan. Yang keempat ada di sini. Dan yang kelima di sini. Nah, di sini kita akan uji kelima titik ini mana yang paling menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang pertama, kita akan menentukan dengan Z sama dengan 400X plus 100Y. Berarti untuk yang pertama, kita lihat di sini dari titik ekstrim yang pertama itu X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Berarti artinya dia memproduksi mesin X sejumlah 0 dan memproduksi mesin Y sejumlah 0. Berarti otomatis di sini 0. Untuk titik ekstrim yang kedua, kita lihat di sini. Ekstrim yang kedua itu X-nya 0 dan Y-nya 50. Berarti kita langsung masukkan sini 400 dikali 0 ditambah 100 dikali 50, jadi sama dengan 5000. Kita beralih ke titik ekstrim yang kelima. Kita lihat di sini titik ekstrim kelima, X-nya itu ada 30, 400 dikali 30, dan Y-nya 0. Berarti 100 dikali 0 sama dengan 12.000. Nah, khusus untuk titik ekstrim yang ketiga dan keempat ini, karena dia berada di perpotongan garis, berarti kita akan melihat dulu garis kendala yang ada. Di sini kita akan melihat garis kendala dari A dan B, di mana kita sudah mengetahui A itu sama dengan 10X plus 2Y sama dengan 300, dan B itu sama dengan 3X plus 2Y sama dengan 120. Kita langsung eliminasi karena di sini sudah ada persamaan yang sama. Berarti ini 7X sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 dibagi 7 sama dengan 25,7. Jadi hasil dari X-nya adalah 25,7. Nah, hasil dari 25,7 ini kita akan masukkan ke persamaan yang 10X plus 2Y sama dengan 300. Berarti X-nya kita ganti dengan 25,7. Berarti 10 dikali 25,7 ditambah 2Y sama dengan 300. 2Y sama dengan 300 dikurangi 257. Kita lanjutkan di sini.
berarti Y sama dengan 300 dikurangi 257. Nah, 2Y sama dengan 43, Y sama dengan 21,5. Berarti kita sudah mengetahui dari kendala dari proses A dan B itu sama dengan X-nya 25,7 dan Y-nya 21,5. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan dengan kendala di proses B dan C. Kenapa kita tidak menghitung untuk A ke C? Karena dia melewati batas waktu atau melanggar batas dari kendala yang ada. Jadi kita akan membuktikan dari kendala dari proses B ke C. B itu sama dengan 3X plus 2Y sama dengan 120. C itu 2X plus 2Y sama dengan 100. Kita langsung eliminasi. Ini sama dengan X sama dengan 120 dengan 120. Nah, kita masukkan ke persamaan salah satu, kita masukkan ke sini, berarti 2 dikali 20 ditambah 2Y sama dengan 100. 2Y sama dengan 100 dikurangi 40. Y sama dengan 30. Nah, berarti untuk kendala di proses B dan C itu sama dengan 20 dan 30. Nah, sekarang kita sudah temukan, berarti kita bisa cari sekarang titik ekstrim dari titik ketiga dan keempat. Untuk Z 3 sama dengan 400. Untuk titik ekstrim ketiga kita akan menggunakan ini, berarti 400 dikali dengan 25,7 dan ditambah 100 dikali dengan 21,5. Nah, ini 400 dikali 25,7 hasilnya 10. Hasilnya adalah 10,280 ditambah ini 100 dikali 2 sama dengan 111, berarti 12.430. Untuk yang titik ekstrim yang keempat, kita menggunakan yang ini, persamaan yang ini, berarti 400 dikali 20 ditambah 100 dikali 30, berarti ini 8.000 ditambah dengan 3.000, berarti sama dengan 11.000. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui Z1 tadi kita sudah tahu Z1 itu Z di titik ekstrim pertama itu 0 sama dengan 0. Untuk Z kedua sudah kita ketahui juga 5.000. Untuk Z ketiga kita sudah mengetahui Z3 itu 12.430. Untuk Z keempat, untuk
Untuk Z keempat tadi 11.000 dan Z kelima tadi ini 12.000. Nah, berarti bisa kita simpulkan di sini bahwa yang memiliki keuntungan atau jumlah yang lebih besar adalah ada pada Z3 atau titik ekstrim yang ketiga, yaitu dengan nilai 25,7 dan 21,5, di mana maksudnya itu adalah mesin X memproduksi sebanyak 25,7 dan mesin Y memproduksi mesin sebanyak 21,5. Tetapi secara real kita tidak bisa menghitung pecahan atau memiliki nilai pecahan seperti ini, sehingga kita akan melakukan pembulatan dari nilai X dan nilai Y ini tanpa harus melanggar batas kendala yang ada. Tadi sudah kita temukan keuntungan yang paling besar atau yang paling maksimal adalah X sama dengan 25,7 dan Y sama dengan 21,5 dengan keuntungan 12.430. Nah, di sini kita akan membulatkan dari X dan Y ini ada 4 alternatif. Yang pertama itu kita X dan Y kita bulatkan ke atas menjadi X sama dengan 26, Y sama dengan 22. Nah, alternatif yang kedua, X kita bulatkan ke atas sama dengan 26, Y kita bulatkan ke bawah sama dengan 21. Alternatif yang ketiga, X nya kita bulatkan ke bawah, X sama dengan 25 dan Y sama dengan, dan Y kita bulatkan ke atas menjadi 22. Nah, alternatif yang terakhir, X dan Y kita bulatkan ke bawah, jadinya X sama dengan 25, Y sama dengan 22. Nah, di sini kita harus cek dulu atau kita harus buktikan dulu apakah pembulatan ini memenuhi kendala yang ada. Jika tidak memenuhi kendala, berarti pembulatan ini tidak bisa kita pakai. Berarti kita tulis dulu garis kendalanya, garis kendala. Nah, garis kendala itu A 10X plus 2Y sama dengan kurang dari sama dengan 300, B 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120, C sama dengan 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Nah, berarti di sini kita akan memasukkan angka X dan Y ini ke persamaan ini. Berarti X kita ganti dengan 26, 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 260 plus 44 sama dengan 304. Nah, kita lihat di sini dari garis kendala yang A, dia kurang dari sama dengan 300, berarti tidak boleh melebihi 300. Sedangkan nilai dari pembulatan ini dia melebihi angka 300, berarti ini tidak boleh atau tidak bisa dipakai untuk permasalahan ini. Jadinya kita akan lanjut ke yang pembulatan kedua, alternatif yang kedua. Kita masukkan
Ini sama dengan 200. Ini sama dengan 260 ditambah 42 sama dengan 302. Nah, ini juga tidak memenuhi karena dia melebihi kapasitas dari waktu yang telah ada. Berarti ini juga jadi pembulatan yang kedua juga tidak bisa dipakai. Nah, kita lanjut ke pembulatan yang ke alternatif yang ketiga, yaitu berarti 10x 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 250 ditambah 44 sama dengan 294. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari alternatif yang ketiga ini memenuhi atau di bawah dari kapasitas yang telah ada dari garis kendala. Berarti ini termasuk bisa dipakai. Jadi kita lanjut ke yang B, kita buktikan yang ke B. 3 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 3 dikali 25 sama dengan 75 ditambah 44. Jadi ini 119. Nah, ini juga memenuhi karena di bawah dari 120. Untuk yang ketiga yang ke C, 2 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 50 ditambah 44 sama dengan 94. Nah, ini juga memenuhi karena ini di bawah 100 dengan 94. Berarti untuk pembulatan yang ketiga ini dia memenuhi. Nah, untuk yang pembulatan yang keempat ini kita akan buktikan juga. 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 250 ditambah 44 sama dengan 294. Nah, ini juga memenuhi di bawah kendala waktu yang ada. Berarti kita lanjut. 3 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 ini sama dengan 75 ditambah 44 sama dengan maaf, ini tadi untuk pembulatan yang keempat ini semua X ya ke bawah. Berarti Y-nya ini bukan 22 tapi 21. Sorry, ini Y-nya 21. Nah, berarti ini dikali dengan 21, berarti ini 42. Berarti ini 292. Memenuhi ya. Nah, yang ketiga ini dikali juga 21 jadinya 42. Jadinya ini 175 ditambah 42 sama dengan 117 ya. 117. Nah, ini juga memenuhi kendala yang ada. Nah, untuk yang terakhir yang C, 2 dikali 25 ditambah 2 dikali 21 sama dengan 50 ditambah 42 sama dengan 92. Nah, ini juga memenuhi karena di bawah dari 100. Nah,
Jadi di sini ada dua pembulatan yang bisa, yang ini pembulatan dengan 2x, pembulatan dengan x sama dengan 25 dan y sama dengan 22, dengan pembulatan x sama dengan 25 dan y sama dengan 21. Nah, tetapi di sini kita akan mengambil yang menghasilkan keuntungan yang paling besar. Jadi kita akan memasukkannya lagi di keuntungan yang ada, yaitu Z. Nah, untuk yang pertama Z sama dengan 400 X plus 100 Y. Nah, kita akan memasukkan yang pertama ini, berarti 400 dikali 25 ditambah 100 dikali 22. Nah, ini 400 kali 25 sama dengan ini 10.000 ditambah 100 dikali 22 itu 2200 sama dengan 12.200. Nah, yang kedua kita akan membuktikan yang ini sama dengan 400 dikali dengan 25 ditambah 100 dikali dengan 21 sama dengan 400 kali 25 10.000 ditambah 100 kali 21 2.100 sama dengan 12.100. Nah, dari hasil yang ini kita dapat melihat keuntungan yang paling besar dihasilkan oleh ini ya, Z dengan nilai 25 dan 22 yang ini ya. Ini adalah yang memenuhi dari keuntungan yang paling besar, dia yang menghasilkan keuntungan yang paling maksimal. Nah, jadi memproduksi X sama dengan 25 dan memproduksi mesin Y mesin Y 22. Jadi X ini adalah mesin pengaduk dodol, memproduksi mesin pengaduk dodol sebanyak 25, dan Y ini mesin pemotong keripik, memproduksi mesin pemotong keripik sebanyak 22 dengan keuntungan yang ini 12.200. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan dengan grafis. Mungkin hanya itu yang dapat